Ternyata begini cara bersihin kloset duduk yang udah berkeraknya tuh bertahun-tahun, yang walaupun udah digosok-gosok terus, udah disikat-sikat, udah dikasihin pembersih kloset dengan merek segala macamnya itu, nggak hilang-hilang juga. Ternyata kloset ini tuh nungguin bahan-bahan yang ada di dapur aku, teman-teman. Masya Allah, ini tuh jadi bersih banget. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lupa sapa-sapanya dulu. Ini aku bersemangat sekali untuk memberitahukan ke teman-teman tips atau cara menghilangkan kerak yang bertahun-tahun di kloset duduk ya teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama ya. Sekarang kita perkenalkan dulu bahan-bahannya. Nah, bahan yang pertama di sini kita menggunakan sabun pencuci piring ya teman-teman. Di sini aku menggunakan Mama Lemon. Terus jangan salfok juga. Di sini tempat Mama Lemon aku tuh agak berbeda karena ini tuh tempat sabun. Terus aku gunain aja menjadi tempat sabun cuci piring gitu. Terus setelah itu kita tambahkan pasta gigi. Terserah teman-teman mau pakai merek apa. Dan di rumah aku kebetulan ada merek ini karena dulu tuh pas ngidam aku tuh nggak suka baunya ini. Jadi aku simpan gitu terus, dan sekarang ternyata udah diboikot ya teman-teman, mohon maaf. Ini tuh sebenarnya dibelinya sebelum pemboikotan itu ada. Terus lanjut aku juga pakaikan baking powder. Kita tuh pakaikan secukupnya aja ya teman-teman. Jadi 1:1 semuanya. Terus di sini kita tambahkan air sedikit. Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata semuanya. Nah, di sini aku tambahin lagi baking powdernya sama pasta giginya. Soalnya ini masih kelihatan warna hijau ya teman-teman. Masih kebanyakan Mama Lemonnya. Terus di sini setelah aku tambahin, aku kembali aduk-aduk sampai semuanya tuh tercampur rata. Nah ya teman-teman, sampai lupa, di sini alat yang aku pakai menggosok itu pakai amplas ya teman-teman. Amplasnya jangan terlalu kasar dan jangan terlalu halus. Pokoknya di sini kita gunakan amplas yang sederhana aja gitu kasarnya, nggak terlalu kasar dan nggak terlalu halus. Nah, ini aku kasih lihat dulu ke teman-teman kalau ini tuh bener-bener udah berkerak banget. Kalau disikat-sikat pun udah nggak bisa hilang teman-teman, karena memang ini tuh keraknya udah bertahun-tahun. Nah, dulu tuh aku pernah cerita ke teman-teman kalau dulu aku pas kuliah aku tuh nggak tinggal di sini. Terus di sini yang tinggal cuma nenek aku, dan memang ini tuh sebenarnya klosetnya tuh udah kayak begini tuh sejak aku kecil gitu loh teman-teman. Karena kan aku juga nggak tinggal sama ibu atau bapak aku tinggal sama nenek. Jadi pas kecil itu kan kita nggak tahu apa-apa ya tentang bersih-bersih gitu. Nah, jadi seperti itulah kisah kloset duduk ini bisa berkerak gitu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya aku tuh udah ngelakuin berbagai cara. Udah aku pakein sabuk kelapa, udah aku pakein arang, terus udah aku pakein itu merek-merek, maksudnya jenis-jenis pembersih kloset gitu loh teman-teman, yang katanya ampuh menghilangkan kerak, tapi ternyata itu tuh tetap nggak bisa teman-teman. Makanya aku tuh cari gitu di YouTube bagaimana cara menghilangkan keraknya, dan ternyata tuh begini nih caranya. Nah, di sini katanya tuh kalau misalkan keraknya susah banget dihilangin, kita tuh siram dulu pakai air panas. Nah, di sini aku siram dulu pakai air panas, tapi hati-hati ya teman-teman. Dan seharusnya sih di sini kita tuh pakai kaos tangan, karena sebenarnya ini tuh kan pasta giginya tuh panas gitu teman-teman di tangan, terus kayak pedis gitu. Tapi karena di rumah aku tuh nggak ada kaos tangan, jadi ya aku nggak pakai kaos tangan. Mohon maaf ya teman-teman, konten hari ini tuh lumayan bisa membuat teman-teman jijik gitu. Jadi kalau teman-teman lagi makan, di skip dulu deh videonya, takutnya nanti teman-teman nggak jadi makan gitu. Sebenarnya aku tuh juga malu ya teman-teman ngupload video ini, tapi aku merasa tuh ini tuh salah satu video yang bermanfaat gitu untuk teman-teman lihat, apalagi untuk teman-teman yang punya kloset kayak seperti aku juga, yang udah bertahun-tahun tuh keraknya nggak bisa hilang walaupun udah berbagai cara dilakuin gitu. Siapa tahu dengan cara ini teman-teman klosetnya juga bisa bersih dan menjadi baru lagi. Maksudnya bersih seperti baru lagi ya teman-teman. Kalau menjadi baru sih nggak mungkin karena ini juga udah lama gitu. Tapi setidaknya ini tuh udah nggak kayak begini lagi, karena kalau misalkan ada tamu tuh aku tuh paling males gitu kalau misalkan ada tamu yang pengen ke kamar mandi, karena itu aku malu tuh kamar mandiku kayak begini,
apa klosetnya tuh kayak kotor gitu, padahal ini tuh selalu dibersihkan ya teman-teman. Tapi walaupun udah dibersihin, yang namanya kerak membandel itu yang udah bertahun-tahun ya susah juga. Makanya di sini pun pas ngebersihin ini butuh effort banget ya teman-teman, butuh tenaga yang kuat. Tapi karena aku tuh puas ngelihat hasilnya, makanya di sini aku tahan-tahan dikit capeknya. Dan di sini karena Arsinya juga lagi anteng, lagi bobo, jadi aku tuh leluasa ya teman-teman untuk ngebersihin toilet ini tanpa Arsy. Nah ini aku kasih lihat ke teman-teman lagi, ini kalau misalkan disikat-sikat ya nggak bakalan bersih gitu teman-teman, memang harus pakai amplas gitu. Nah jadi pokoknya teman-teman kalau misalkan punya kerak di toilet ataupun di lantai kamar mandi ya teman-teman, karena ini tuh juga berfungsi di lantai, pokoknya di keramik-keramik gitu. Ini juga bisa teman-teman, jangankan di keramik, kayak di stainless aja ini tuh juga bisa. Karena kemarin aku tuh juga sempat cobain pakai sisa sabun ini yang aku buat di wastafel aku yang udah menghitam juga teman-teman. Wastafel aku itu menghitam karena dulu aku pernah coba ngebersihin wastafel itu pakai pembersih keramik gitu loh teman-teman, dan ternyata itu nggak bisa, nggak cocok gitu. Makanya kayak banyak bintik-bintik hitam di pinggir-pinggir wastafel aku. Nah kemarin aku cobain pakai kayak begini sabun yang aku bikin, dan ternyata itu juga bersih teman-teman. Maksudnya itu juga bisa menghilangkan kayak hitam-hitam gitu di wastafel. Dan ini juga bahan-bahannya kan mudah kita dapat, terus nggak menguras kantong lagi karena pasti ada di dapur teman-teman. Nah di sini amplas yang aku pakai udah hancur ya teman-teman. Itu hitam-hitamnya dari amplas sudah mulai berjatuhan karena memang kita gosoknya di sini pakai tenaga, jadi amplasnya gampang hancur gitu. Jadi di sini butuh 2 amplas deh kayaknya supaya aku juga bisa bersihin ini lantai-lantainya. Nah, oh ya teman-teman, di sini di bagian atasnya ini yang hitam ini yang aku gosok itu memang udah nggak bisa hilang ya teman-teman, karena itu klosetnya memang yang udah terkelupas kulit-kulitnya gitu, bukan kerak lagi. Jadi di sini aku lanjut di bagian lantainya, tapi karena amplasnya udah hancur banget jadi udah susah gitu ngegosoknya. Jadi di sini aku biarin aja kayak begitu, dan aku lanjut ngebersihin lantai-lantainya ini pakai sikat aja teman-teman, karena amplasnya udah nggak bisa dipakai lagi. Dan ini masya Allah udah lumayan bersih, bukan udah lumayan sih, tapi ini udah puas banget akunya liatnya, karena sebelumnya tuh klosetnya jelek banget dilihat, dan sekarang masya Allah udah kayak baru lagi gitu. Nah di sini tinggal kita bilas-bilasin aja, maksudnya tinggal kita siram-siram aja. Nah itu bagian lantainya yang agak hitam-hitam gitu, itu kerak juga ya teman-teman, tapi aku nggak bisa bersihin lagi soalnya nggak ada amplasnya. Nah ini masya Allah udah kembali seperti baru lagi klosetku. Oh ya teman-teman, kalau menurut teman-teman video ini membantu, jangan lupa di-share ya teman-teman. Oke, aku pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.